Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
di waktu ini mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami, jemaat-Mu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka segala sesuatunya di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau, Tuhan. Tuhan kiranya berbelas kasih bagi kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian di pagi hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pemahaman bagi kami, sehingga firman-Mu ini kami mengerti, dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Arahkan konsentrasi kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus ada di dalam hati kami, dan firman ini memampukan kami untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kami semua ada dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat kembali lagi bertemu walaupun melalui rekaman pada hari ini.
Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema firman Tuhan melayani Sang Raja. Tujuan dari firman Tuhan adalah memahami bahwa Kristus akan datang yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim yang akan menghakimi semua manusia. Tujuan kedua, kita menyadari bahwa melayani sesama sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Dan tujuan yang ketiga, kita dimotivasi untuk mengasihi sesama sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Pada abad ke-19, beberapa penginjil di Guyana, Belanda, sekarang disebut negara Suriname, ditugaskan untuk memperkenalkan Injil kepada penduduk asli sebuah pulau di dekat situ. Sebagian besar penduduk itu menjadi budak di perkebunan-perkebunan besar yang terdapat di pulau itu. Pemilik-pemilik tanah takut akan Injil serta akibatnya, dan mereka tidak memperkenankan para penginjil Kristen berkhotbah kepada penduduk ataupun berbicara dengan para budak. Mereka hanya memperkenankan para budak itu berbicara dengan budak-budak lainnya. Karena itu,
para penginjil akhirnya menjual diri mereka sebagai budak agar mereka dapat menyampaikan Injil kepada orang-orang itu. Dan sebagai budak, dengan bekerja keras dalam keadaan yang sulit di daerah yang panas, mereka berhasil menyampaikan kabar keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang kita anggap orang-orang tersebut menolak kita, orang-orang tersebut tidak memiliki arti apa-apa, tentu merupakan tindakan yang sulit. Namun, tadi kita sudah mendengarkan ilustrasi tentang para misionaris yang melayani para budak di Suriname. Mereka mengorbankan hidup mereka, waktu mereka untuk melayani para budak yang ada di sana, sehingga mereka dapat mendengarkan kabar keselamatan. Teladan ini merupakan teladan yang diberikan Kristus kepada hamba-hambanya, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh pengorbanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop hari ini mengingatkan kita untuk melayani Sang Raja. Siapakah Sang Raja? Sang Raja yang dimaksudkan di sini adalah Hakim. Raja tersebut akan datang kedua kalinya. Dia harus menghakimi dengan benar, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Untuk bisa melakukan penghakiman dengan benar, maka hakim itu haruslah seseorang yang maha tahu, maha bijaksana, dan maha adil. Dan karena itu, ia harus adalah Allah sendiri. Sang Raja yang dimaksudkan untuk menghakimi dunia di sini adalah Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yesus pasti akan datang yang kedua kalinya. Dan ketika dia datang yang kedua kalinya, dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wahyu 20 ayat 11 hingga 12. Untuk menghakimi setiap manusia dengan cara memisahkan antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepadanya. Di saat kedatangan Tuhan Yesus kembali, suka tidak suka, senang tidak senang, siap atau belum siap, kita pasti akan mendengar suara penghakiman Raja terhadap umat manusia. Dia tahu mana umatnya yang dengar-dengaran, tunduk, taat, dan melakukan perintahnya, serta umat yang keras kepala, jahat, tidak taat, dan tunduk pada perintahnya. Ia tidak hanya menghakimi orang Kristen, tetapi juga ia akan menghakimi seluruh manusia, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai pada kedatangannya yang kedua kalinya. Pasti dengan penilaian yang benar, adil, dan sempurna. Hanya Allah lah yang sanggup untuk menilai dengan penilaian tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara Raja menghakimi umatnya? Dalam pasal ini digambarkan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dia menempatkan domba pada sebelah kanan, sedangkan kambing di sebelah kirinya. Artinya jelas bahwa Allah menempatkan orang-orang yang percaya, taat, dan melakukan firman-Nya dengan tulus ikhlas di tempat yang mulia, berharga, dan tentunya bersifat kekal. Tempat ini sudah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Sedangkan orang yang tidak percaya
munafik, tidak mau taat, tidak suka berbuat kebaikan, jahat, sudah tahu dosa, tetap melakukannya. Mereka ditempatkan dalam penghukuman yang kekal, yaitu api neraka sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kriteria yang Raja berikan kepada umatnya sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan kekal? Kriteria yang diberikan sangat sederhana sekali, melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh umatnya merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kriteria seperti percaya, taat, dan setia tidak penting di hadapan Allah. Allah juga menghendaki orang percaya untuk menunjukkan kebaikan hatinya kepada hal-hal yang mungkin dianggap remeh, dianggap kecil di mata manusia. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah melayani sesama. Tindakan melayani bukan hal baru kita dengar. Namun melayani tidak berarti bahwa kita melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang dilihat orang. Hal-hal yang kecil pun juga merupakan pelayanan. Mengatur buku nyanyian di kursi-kursi itu juga pelayanan. Ada banyak hal kecil yang dapat kita lakukan untuk melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang ingin Tuhan tekankan melalui perikop hari ini bahwa melayani juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Lebih spesifik di sini, Yesus bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang lapar, haus, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya baju. Tetapi juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus atau kepada orang-orang yang belum mengalami kasih yang sejati dalam Kristus. Tindakan melayani yang dapat dilakukan, yang dapat kita lakukan adalah dengan mungkin penginjilan. Penginjilan dapat dilakukan dengan kebaktian kebangunan rohani di gereja, di lapangan, bisa juga dengan membagi traktat, buku saku tentang keselamatan, bisa juga dengan mengutus para misionaris atau penginjil. Penginjilan di masa sekarang dapat kita lakukan dengan berbagi kasih. Contohnya, kita membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan ketika nanti acara Natal. Kita juga dapat melakukannya dengan menjadi sahabat bagi orang lain. Menolak kekerasan baik fisik maupun mental. Pelecehan kepada orang lain. Menolak penindasan dan eksploitasi manusia yang saat ini sedang trending di media sosial. Sebagai orang Kristen yang sudah tahu tentang kebenaran, kita tidak boleh ikut-ikutan orang yang saat ini melakukan pelecehan, eksploitasi manusia terhadap sesama. Kita harus memutus rantai, atau menolak pelecehan kepada orang lain, penindasan dan eksploitasi kepada sesama manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling terpenting di sini bahwa penekanannya pada sikap kerendahan hati, ketulusan dan keikhlasan. Tindakan kebaikan yang dilakukan bukan supaya dihargai, dihormati, dan diselamatkan. Tapi karena kita sudah mengalami kebaikan dan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, aku di sini Tuhan. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lukas 7 ayat 47.
Kita sudah mengalami kasih yang sangat besar dari Tuhan. Makanya kita perlu membagi kasih yang besar itu kepada orang lain. Dalam ayat lain juga dikatakan bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aplikasi firman Tuhan hari ini. Pada umumnya kita berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, alias mereka yang memiliki kontribusi bagi kita. Perbuatan baik cenderung didasarkan pada untung rugi, atau kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang yang terpandang, orang yang besar, orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita, supaya kita beroleh perhatian. Itu ngatur manusia. Tetapi hari ini, Tuhan Yesus kembali lagi mengingatkan kita melalui firman-Nya untuk menunjukkan kasih kita yang tulus ikhlas kepada sesama manusia yang memerlukan perhatian. Agar kita mampu untuk melakukannya, maka kita harus memandang kepada kasih Yesus Kristus. Dia telah memberikan teladan melayani dengan pengorbanan dan kerendahan hati. Meneladani Kristus yang menjadi sahabat bagi sesama, dengan menabur kasih Allah dan memberitakan Injil Kristus kepada dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada banyak sekali orang yang terpuruk. Mereka mengalami kegelisahan, mereka mengalami kegoncangan, mereka mengalami patah semangat karena mereka harus di PHK dari pekerjaan mereka. Mereka divonis dokter positif COVID-19. Ketika kita mendengarkan hal itu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tindakan yang harus kita lakukan adalah berdoa, menguatkan mereka, memotivasi mereka secara rohani supaya mereka kuat. Bahkan mungkin kita mengambil suatu tindakan ya, dengan memberikan bantuan pekerjaan kalau kita memiliki ladang pekerjaan yang bisa kita bagikan kepada mereka. Atau mungkin kita berbagi makanan dengan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang dikarantina karena positif COVID-19. Kita tidak berjumpa langsung dengan mereka. Mungkin kita menitipkan makanan buat mereka sebagai bentuk perhatian kasih kita kepada mereka. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, membutuhkan motivasi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita untuk terus melayani Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Akhir kata, teruslah menjadi sahabat bagi sesama, sehingga orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi, Engkau peduli kepada semua manusia dalam dunia ini, tidak terkecuali. Oleh sebab itu Engkau menginginkan kami untuk menunjukkan kasih kami kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami melakukan sesuatu yang dapat kami tunjukkan sehingga mereka boleh mengenal kasih Kristus yang besar itu dalam kehidupan kami. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mengakui serta percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat orang-orang, buat para pemimpin kami yang saat ini di tengah-tengah bangsa, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bangsa ini Tuhan, masalah perekonomian, masalah dalam bidang kesehatan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memampukan mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam pertolongan Tuhan, terutama presiden dan wakil presiden kami. Bapak, kami berdoa juga buat para tenaga medis yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Biarlah mereka juga dihiburkan, mereka diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk aparat keamanan, supaya mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka mengamankan negara ini, sehingga negara ini boleh damai, adil, dan sejahtera. Kami berdoa Bapa menyerahkan untuk jemaat Gereja Kristus Teluk Naga yang saat ini bergumul untuk persiapan Natal. Kami berdoa supaya persiapan Natal ini boleh dapat berjalan dengan baik. Ibadah yang dilangsungkan di rumah-rumah, bahkan ketika ada pembagian bingkisan kepada jemaat, biarlah itu membawa kami merasakan kasih Tuhan, merasakan sukacita dan damai Natal Tuhan, dengan cara kami berbagi kepada sesama dan kami menguatkan dalam bentuk pembagian fisik sembakau Tuhan. Terima kasih, kami percaya anugerah dan kasih Tuhan yang besar itu memampukan kami untuk dapat melayani sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penatua, para BP bagian, supaya mereka juga boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu ya Bapa, kami minta supaya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kemampuan, berikan kami untuk terus memandang kepada Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dalam pekerjaan, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dengan kesehatan. Kami terus dikuatkan, kami terus dimampukan untuk terus bertahan dalam iman kami. Bahkan Tuhan kasih solusi yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Nats persembahan terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
bersyukur di hari ini jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh beribadah di hari ini, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tidak bersama dengan saudara-saudara rekan-rekan kami di gereja. Dan kami mau tetap bersyukur oleh karena Tuhan tetap baik, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan di kesempatan hari ini kami memberikan persembahan sedikit dari begitu besar karya dan juga penyertaan Tuhan bagi kami. Doa kami Tuhan menerima dan juga memberkati persembahan kami ini, biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Tuhan semakin diperluas melalui gereja di mana kami beribadah dan berguna bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap pengurus yang mengelola keuangan ini. Tuhan memberikan hikmat untuk mereka. Dan sisa yang ada pada diri kami, biarlah kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami dapat mempergunakannya dengan baik dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan persembahan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun mari kita arahkan hati kita untuk kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi sahabat bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kita semua. Berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.